Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Rahma. Saya prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Baik, kita mulai saja. Nah, di sini ada wakaf sebagai instrumen keuangan sosial. Nah, definisi wakaf, wakaf adalah suatu tindakan amal yang dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan harta benda kepada yayasan atau lembaga amal untuk digunakan demi kepentingan umum, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, lembaga ini menurut Islam suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara untuk menyerahkan suatu benda untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Pada dasarnya, hukum wakaf itu adalah sunnah. Nah, jika mengatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengertian wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memisahkan sebagian harta. Selanjutnya, tujuan wakaf yang pertama membantu masyarakat yang membutuhkan. Kedua, penyediaan sumber pendapatan jangka panjang untuk kegiatan amal. Yang ketiga, mendorong pengembangan sosial dan ekonomi. Nah, selain dari itu, tujuan dengan wakaf masyarakat yang kurang mampu dapat berobat dengan biaya yang terjangkau yang sumber dananya berasal dari wakaf. Next, selanjutnya di sini ada jenis-jenis wakaf. Ada wakaf tunai, wakaf produktif, produktif wakaf, wakaf konsumtif. Nah, wakaf tunai itu penyerahan uang tunai kepada yayasan atau lembaga amal. Nah, wakaf tunai yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Contohnya itu pembuatan masjid, terus kendaraan, pondok pesantren. Nah, yang kedua itu produktif produktif wakaf, penyerahan aset produktif seperti tanah atau bangunan yang untuk digunakan menghasilkan pendapatan. Nah, wakaf wakaf produktif ini bisa berupa pangan, ternak, properti, bahkan sekalipun saham itu bisa menjadikan produktif wakaf. Nah, yang ketiga wakaf konsumtif. Penyerahan harta benda yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan seperti makanan atau pakaian. Nah, bisa jadi juga bisa pembuatan bibit tanaman, bisa surat berharga dan lain sebagainya. Lalu, keuntungan wakaf itu apa aja sih? Yang pertama itu pahala berkelanjutan. Wakaf memberikan pahala berkelanjutan bagi pemberi wakaf bahkan setelah meninggal dunia. Contohnya, misalkan kita memberi wakaf Al-Quran, terus karpet musola, karpet masjid. Nah, bagi orang yang sudah meninggal itu pahalanya terus berlanjut. Jika misalkan Al-Quran itu digunakan oleh anak-anak. Nah, si pemberi wakaf ini akan mendapatkan pahala dari orang yang membaca Al-Quran ini, karena kita sudah memberikan Al-Quran. Yang kedua, pengelolaan profesional. Yayasan atau lembaga amal penerima wakaf memiliki tim pengelola yang profesional untuk memastikan penggunaan wakaf dengan efektif dan efisien. Nah, ini biasanya ada yayasan supaya lebih kolektif. Misalkan satu lembaga nih, kita memberikan wakaf kepada lembaga tersebut untuk digunakan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, dampak sosialnya itu apa? Wakaf dapat memberikan dampak sosial yang luas dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, Me- proses wakaf yang pertama itu memilih lembaga penerima wakaf yang terpercaya, menentukan jenis wakaf yang diinginkan, menetapkan nilai wakaf atau harta yang akan diserahkan, membuat akta wakaf atau perjanjian tertulis. Nah,
Di sini syarat wakafnya itu, yang pertama itu harus berakal sehat, yang kedua itu harus merdeka. Nah, yang ketiga ini aset mengandung nilai dan berwujud. Nah, seperti itu misalkan aset berupa tanah, lalu saham itu bisa juga. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Wakaf adalah instrumen keuangan sosial yang bermanfaat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui wakaf, pemberi wakaf dapat memberikan efek sosial yang berkelanjutan. Penting untuk membeli lembaga penerima wakaf yang terpercaya dan memastikan proses wakaf dilakukan dengan baik dan benar. Nah, wakaf juga merupakan merelakan tanah yang dimiliki bagi kemaslahatan umat dan agama. Nah, tujuan wakaf pada umumnya untuk beribadah. Nah, dalam perkembangan saat ini terdapat wakaf untuk kegiatan sosial dan wakaf produktif yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.